Selamat sore Pak Daniel dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas UAS kami yang mengambil tema Warung Kopi ABC. Anggota kelompok kami ada Orwita Novalina, Ivana Ludmila, Cecilia Jovita, dan saya sendiri Angelita Maribeth. Next. Yang pertama ada company profile. Kopi ABC adalah kedai kopi yang didirikan pada tahun 2023 di Bandung dan bergerak di bidang minuman khususnya kopi. Tujuan dari didirikannya Kopi ABC ini untuk menyediakan kopi dengan harga terjangkau dan dengan biji kopi asli Indonesia yang rasa dan aromanya tidak kalah dengan biji kopi asing. Salah satu hal yang membedakan Kopi ABC dengan kedai kopi lainnya yaitu penggunaan permainan kata dan teka-teki dari setiap menu yang dihidangkan sehingga menjadi keunikannya sendiri. Next. Selanjutnya, analisis situasi. Sejarah produk. Berdiri sejak 2023 dan berawal dari para pendiri yang sulit untuk menemukan tempat yang nyaman di sekitar kampus. Tujuan lainnya, Kopi ABC ini yaitu ingin semakin memperkenalkan kopi Indonesia yang kualitasnya sudah mendunia. Selanjutnya, evaluasi produk. Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap kopi kekinian menjadikan prospek usaha kedai kopi sangat baik. Produk yang ditawarkan juga beragam dengan harga yang masih terjangkau. Next. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Harganya yang terjangkau, produknya berkualitas, variannya beragam, kebersihan yang terjamin, dan lokasi yang strategis. Kemudian weakness, yaitu kurangnya tenaga kerja. Opportunity, yang pertama ada kopi lokal mulai mendunia, tingginya minat pelanggan, dan target pasar yang luas. Kemudian threats, banyak kompetitor dengan harga yang murah dan harga bahan pokok yang tidak stabil. Next. Selanjutnya analisis kompetitor. Yang pertama kompetitor primer. Kopi Encek. Alamatnya ada di Jalan Ranca Bentang 1 nomor 12. Harganya 15.000 sampai dengan 20.000. Kelemahannya, lokasi yang bergabung dengan tempat makan yang lain sehingga space yang tersedia kurang luas. Kekuatannya yaitu harganya yang murah. Kemudian kompetitor sekunder. Kopi Kenangan Toserba Jogja Cimbeluit. Alamatnya di Jogja Jalan Cimbeluit nomor 147. Harganya dari kisaran 16.000 sampai dengan 29.000. Kelemahannya, space yang tersedia sangat terbatas. Kekuatannya, karena sudah terkenal, rasanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Next. Selanjutnya tujuan pemasaran. Yang pertama retensi, yaitu memastikan pelanggan yang sudah percaya dengan kualitas kopi ABC untuk tetap percaya dengan cara terus memberikan pengalaman terbaik dan terus meningkatkan value produk yang diberikan oleh pelanggan. Tujuannya adalah agar pelanggan yang sudah percaya tidak berpaling kepada kompetitor. Selanjutnya ada below the line. Kopi ABC melakukan pemasaran dengan lebih spesifik kepada target yang telah ditunjukkan, yaitu mahasiswa dan pelajar. Tujuannya agar meningkatkan penjualan seperti dengan memberi promo ketika menyambut hari besar tertentu. Pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan media sosial juga dilakukan, mengingat biaya yang dikeluarkan juga lebih murah. Next. Pendekatan pemasaran digital. Ada yang pertama itu adalah organik yang berupa konten marketing, SEO, sosial media organik, dan CRM. Lalu ada yang anorganik, berupa skema pay per click, search engine marketing, display ads, social media ads, dan retarget ads. Next. Pemetaan pasar. Yang pertama ada segmentasi. Perilaku masyarakat yang menyukai harga ekonomis. Psikografis, kami menawarkan kopi lokal Indonesia, maka masyarakat yang menyukai produk lokal dapat menikmatinya. Geografis, kopi ABC ini berada di daerah Cimbulit yang berdekatan dengan universitas, maka target kami adalah mahasiswa. Demografisnya, maka minat dari kopi ABC ini merupakan pria dan wanita yang mahasiswa maupun pelajar, dengan target minat yang suka dengan minuman harga ekonomis. Lalu ada targeting. Kami menggunakan niche market untuk pasar sasarannya, dikarenakan memiliki segmen pasar yang cukup spesifik. Lalu ada positioning, di mana memposisikan brand yang unik dan menarik dengan fasilitas tempat yang nyaman untuk bersantai. Next. Strategi kreatif. Yang pertama ada kampanye pemasaran digital. Kampanye kreatif akan dilakukan di dalam berbagai media sosial dengan bentuk posting ataupun video. Hal ini akan dilakukan setiap harinya. Selain itu ada kampanye mingguan. Pada kampanye utama kami adalah local makes you valuable,
di mana kampanye utama ini tuh mentitik fokuskan pada kualitas kopi yang digunakan berasal dari Indonesia, di mana berasal dari kecintaan kami terhadap lokal, produk-produk lokal, dan menginginkan menaiknya minat dari masyarakat kepada produk lokal. Lalu ada tujuan pemasaran digital. Kami berharap akan banyaknya engagement dari media sosial sehingga banyak orang yang lebih mengenal warung kopi ABC. Lalu tim pemasaran digital. Ada digital marketing strategis, digital marketing analysis, content strategis, digital creative director. Next. Selanjutnya ada media. Yang pertama ada tujuan media. Media merupakan tempat di mana orang banyak mencari informasi dan memvalidasi keberadaan sebuah brand. Oleh karena itu, kami menggunakan media untuk memasarkan kopi ABC ini. Jika dilihat dari kategori yang dikemukakan oleh Stokes pada 2011, media yang digunakan dalam pemasaran konten kopi ABC ini termasuk dalam kategori content creation dan social networking. Karena situs yang kami gunakan yaitu Instagram, TikTok, dan Google. Kami memilih media tersebut karena media tersebut marak digunakan oleh banyak orang saat ini untuk mencari informasi dan banyak hal. Dan tentunya mahasiswa yang merupakan target pasar utama kami menggunakan media digital tersebut, sehingga pemasaran juga dapat lebih efektif dan mudah. Harapan kami dengan kami memilih kedua media digital ini dapat menjangkau target pasar kami secara tepat, sehingga kopi ABC dapat dikenal oleh pasar dan customer. Yang kedua ada strategi media. Strategi media dalam pemasaran kopi ini berskala lokal, dengan sasaran audiens digital bersifat demografis dan perilaku. Sasaran demografis kopi ABC yaitu masyarakat, khususnya mahasiswa dan pelajar, dengan rentang usia 10-28 tahun yang tinggal di wilayah Bandung, khususnya di daerah Cimbeleit. Untuk sasaran audiens perilaku, kopi ABC yaitu customer yang menyukai kopi, suka mengerjakan tugas atau pekerjaan di luar rumah atau di tempat terbuka. Kami menggunakan fitur promosi yang ada di dalam media digital tersebut, yaitu Instagram Ads, TikTok Ads, Google Ads, dan influencer, untuk lebih menjangkau customer. Yang ketiga ada frekuensi penayangan. Frekuensi penayangan di media digital dalam pemasaran konten ABC ini dibagi dalam 3 platform. Dalam platform Instagram, kami mengunggah konten setiap hari berupa Instagram Story dan Instagram Reels. Dalam media digital TikTok, kami mengunggah konten sebanyak 2 kali dalam seminggu. Next. Kemudian ada influencer. Influencer yang kami pilih yaitu Listia Novilda yang merupakan seorang influencer TikTok yang kerap kali membagikan konten tentang bagaimana cara membuat kopi dan pengetahuan tentang kopi. Pengikut TikTok Listia Novilda yaitu 2.693 pengikut. Listia Novilda termasuk dalam kategori influencer mikro. Alasan kami memilih mikro influencer karena kami berharap dapat menarik followers lebih luas di berbagai kalangan dan kelompok serta memasuki komunitas mikro yang lebih jelas sehingga dapat lebih efektif dalam memasarkan produk. Selain itu, rate yang diberikan oleh Listia Novilda sesuai dengan anggaran yang kami miliki. Next. Yang ketiga ada eksekusi atau realisasi pelaksanaan. Yang pertama ada riset. Kami telah melakukan riset dengan melakukan analisis pemetaan pasar dan analisis kompetitor. Dari kedua analisis tersebut, kami memperoleh hasil yang dapat disimpulkan yaitu segmen pasar yang kami pilih dalam usaha ini adalah masyarakat menengah dan segmen utama yang kami tuju adalah pelajar dan mahasiswa. Target pasar usaha kopi ABC ini adalah kalangan menengah ke bawah dengan usia berkisar antara 10-28 tahun yang umumnya adalah pelajar, mahasiswa dan masyarakat sekitar yang berdomisili di daerah Universitas Kota Parahyangan. Karakteristik target pasar kami adalah mahasiswa yang kos maupun yang bertempat di asrama yang mencari suasana santai ditemani minuman dan makanan selesai kuliah dan masyarakat yang sedang ingin ngopi santai dan kopi ABC menjual minuman trendy dan harga ekonomis. Yang kedua ada proses kreatif. Dalam proses kreatif, kami telah membuat konten dan konten kalender. Dalam konten kalender, kami merencanakan konten selama 1 bulan di bulan Januari 2003. Kami memilih tema konten utama adalah Local Makes You Valuable. Artinya menitik fokuskan pada kualitas kopi yang digunakan berasal dari Indonesia. Selain itu, kami juga memiliki tema campaign setiap minggunya.
Pada minggu pertama bulan Januari, kami memilih tema New Year dan pengenalan kopi ABC. Minggu kedua, kami memilih tema pejuang deadline. Karena pada minggu kedua bulan Januari, para mahasiswa sedang melaksanakan UAS. Pada minggu ketiga, kami memilih campaign Hari Berpelukan dan terdapat konten pengenalan produk menu kami. Dan pada minggu keempat, kami memilih campaign dengan bertemakan Chinese New Year. Pada minggu terakhir, yaitu minggu kelima, kami menampilkan konten dengan berkolaborasi dengan influencer. Kami menyepakati untuk mengunggah konten tersebut dalam 2 platform media sosial, yaitu Instagram dan TikTok. Next. Berikut merupakan konten kalender yang dibuat oleh kelompok kami. Kami membuat konten kalender di bulan Januari dan setiap minggu mempunyai tema masing-masing. Minggu pertama ada New Year, pengenalan brand dan grand opening dan lain sebagainya. Minggu kedua ada pejuang deadline. Minggu ketiga ada hari berpelukan. Minggu keempat ada Chinese New Year. Dan minggu kelima dari influencer. Untuk link selanjutnya boleh diklik. Di sini kami membuat mockup setiap harinya, dan berikut merupakan beberapa mockup yang kami tunjukkan. Untuk selebihnya dapat dilihat di konten kalender dan di Instagram kami. Next. Kemudian di sini ada anggaran realisasi biaya tetap. Yang pertama ada Instagram Ads dengan biaya 3 juta. Kemudian ada TikTok Ads dengan biaya 3.250.000. Kemudian ada Google Ads dengan biaya 600.000. Ketiga kategori tersebut memiliki jangka waktu yang tetap. Total anggaran dari ketiga ini yaitu 6.850.000. Kemudian keterangan dari realisasi biaya tetap. Yang pertama Instagram Ads dengan biaya per hari 100.000 dengan durasi 30 hari. Jangkauan audiens 6.400 hingga 17.000 audiens. Kemudian yang kedua ada TikTok Ads dengan biaya per hari 1.625.000 dengan 3 hari post. Dengan durasi 2 minggu sekali. Sama dengan 1 bulan 2 kali per 3 hari post. Dengan jangkauan audiens 3.000 hingga 10.000. Kemudian Google Ads dengan biaya per hari 20.000 dengan durasi 30 hari. Kemudian realisasi biaya variabel. Kami mengendorse influencer yaitu Listia Novilda di aplikasi TikTok dengan biaya anggaran 3 juta. Durasi untuk ini yaitu 1 kali post video TikTok atau Instagram. Jangkauan audiens 5.000 hingga 10.000 audiens. Kemudian ada KPI. Yang pertama ada Instagram Story View, Instagram Post, Instagram Reels, TikTok Post, Google Search, jumlah account reach, jumlah pelanggan baru dengan bobot masing-masing. Di sini juga kami menampilkan target dan pencapaian. Kemudian pengukuran dengan angka juga persentase. Kemudian ada efektivitas timeline. Di minggu pertama dengan minggu kedua tidak terlalu terlihat perubahan peningkatan signifikan. Di minggu ketiga sudah mulai terlihat, di minggu keempat semakin terlihat peningkatannya, kemudian di minggu kelima sangat terlihat signifikan bahwa dari minggu pertama hingga minggu kelima terdapat perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.